Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran seperti biasanya. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Insyaallah semoga ananda semua diberikan kecerdasan oleh Allah dan kemudahan untuk mengamalkan materi yang akan dipelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Nah, sebelum Mister akan mengajarkan pembelajaran, mari memperhatikan nasihat yang ada slide ini. Manja dawajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jadi Ananda ketika dikasih tugas, bersungguh-sungguh insya Allah Ananda akan sukses dan berhasil. Dari pembelajaran ini ada tema yang kita pelajari. Yang pertama adalah kisah Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, dan Ilyas alaihissalam dan Ilyas alaihissalam. Adapun kade dari pembelajaran pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, dan Ilyas alaihissalam. Indikator dari kade tersebut yaitu menjelaskan kisah Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, Ilyas alaihissalam. Dua, menyebutkan mukjizat Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, dan Ilyas alaihissalam. Tiga, menyebutkan keteladanan Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, dan Ilyas alaihissalam. Selanjutnya tujuan pembelajaran yaitu satu, murid dapat mengetahui kisah Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, dan Ilyas alaihissalam. Murid dapat menyebutkan mukjizat dari empat nabi tersebut. Tiga, murid dapat menyebutkan keteladanan. Empat, murid dapat meneladani sifat Nabi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ilyas alaihissalam, dan Ilyas alaihissalam. Materi yang pertama adalah kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut, yaitu Bani Israel. Raja Talut memiliki musuh yang bernama Raja Jalut, yang dimana sifatnya zalim dan jahat. Raja Jalut ini senantiasa menganiaya Bani Israel. Maka melihat keadaan tersebut, Raja Talut tidak tinggal diam. Raja Talut mengumpulkan pasukan untuk memerangi Raja Jalut. Setelah pasukan berkumpul dan ikutlah pula Nabi Daud pada saat itu masih usia remaja. Raja Talut beserta tentaranya pergi memerangi Raja Jalut yang jahat. Sampai di suatu tempat, maka berperanglah Raja Talut dan Raja Jalut. Raja Jalut di mana pasukannya bisa mengalahkan tentara Raja Jalut. Seketika itu datanglah Raja Jalut untuk menghabisi pasukannya Raja Talut. Dan Raja Talut saat itu dikalahkan. Melihat hal itu, Nabi Daud tidak tinggal diam meskipun usianya remaja, namun dia memiliki sifat pemberani. Dan Nabi Daud mengayunkan ketapelnya dan batunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengarahkan ke muka Raja Jalut. Dengan izin Allah, ketapel batu itu mengarah ke Raja Jalut. Dan Raja Jalut pun akhirnya meninggal. Pemimpin yang zalim dan jahat. Raja Jalut dan pasukannya sangat kagum melihat keberanian Nabi Daud alaihissalam yang mengalahkan Raja Jalut. Berangkatlah pulang kembali Raja Talut ke Bani Israel setelah memenangkan peperangan karena keberanian Nabi Daud alaihissalam. Di usia Nabi Daud dewasa,
Maka Raja Talut menikahkan anaknya bernama Mikyal. Dan setelah menikah, Nabi Daud hidup dengan sejahtera, makmur, dan damai. Dan Raja Talut usianya semakin tua dan meninggal, maka digantilah oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud diangkat raja, dan Nabi Daud pun diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kitab suci, yaitu kitab Zabur, untuk mengajarkan kepada Bani Israel. Di bawah kepemimpinannya Nabi Daud alaihissalam, Bani Israel ini sejahtera dan makmur. Hidupnya makmur dan sejahtera. Nah, Nabi Daud bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tanda syukurnya, di pagi hari dia gunakan berpuasa, di malam hari dia gunakan untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa yang terkenal Nabi Daud adalah sehari puasa, sehari tidak. Jadi puasanya selang-seling. Dan Nabi Daud pun alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizatnya Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi. Nah, dia dapat membengkokkan besi untuk membuat perlengkapan alat-alat makanan. Yang kedua, memiliki suara yang merdu ketika dia membaca kitab Zabur. Orang yang sakit mendengarkan saat itu, dengan izin Allah sembuh kembali dari sakitnya karena Nabi Daud memiliki suara yang merdu. Nabi Daud alaihissalam di bawah kepemimpinannya Bani Israel itu memiliki kebiasaan hari ibadah, yaitu hari Sabtu. Jadi semua Bani Israel diwajibkan beribadah di hari Sabtu. Nah, di mana ada desa yang bernama Desa Ailah di sekitar Laut Merah, yang dimana para pekerjaannya adalah nelayan. Nah, di mana kebiasaannya di hari Sabtu itu dia gunakan ibadah. Tapi Allah menguji di hari Sabtu itu ikan-ikan yang ada di laut itu menepi pinggir laut sehingga mudah ditangkap. Awalnya Desa Ailah ini acuh mengenai hal tersebut, tapi lama kelamaan Desa Ailah ini sulit menangkap ikan di hari-hari lainnya. Di hari Senin sampai Jumat itu ikan-ikannya sulit ditangkap. Dan Desa Ailah semakin sulit menangkap ikan. Dan akhirnya pun dia tergiur. Di hari Sabtu dia tidak gunakan lagi beribadah. Dia gunakan untuk menangkap ikan. Sebagian orang-orang yang beriman di Desa Ailah ini mengingatkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mendengarkan nasihat orang-orang yang beriman. Dia terus membangkang, di hari Sabtu digunakan beribadah, dia malah menangkap ikan. Hidupnya semakin kaya dan makmur, dan perintah Allah semakin tidak dilaksanakan lagi. Harta yang dia dapatkan, dia gunakan berbuat maksiat. Nah, mendengarkan hal tersebut, Nabi Daud mendatanginya untuk mengingatkan kepada Desa Ailah untuk kembali. Di hari Sabtu digunakan untuk beribadah, bukan untuk bekerja. Tapi orang-orang yang pembangkang di Desa Ailah tidak mau mendengarkan nasihatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Daud pun berdoa agar diberikan musibah. Nah, dengan izin Allah doanya Nabi Daud alaihissalam diterima. Allah pun memberikan hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diberi gempa bumi yang membuatnya Desa Ailah yang tidak beriman seketika saat itu semuanya meninggal dan mati dalam keadaan jelek, yaitu dalam keadaan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hukuman yang Allah berikan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keteladanan Nabi Daud, yang pertama pemberani, yang kedua pandai, rajin dan terampil, tiga seorang raja yang dicintai rakyatnya. Mudah-mudahan Ananda bisa meneladani kisah Nabi Daud tersebut, yaitu pemberani, pandai, rajin dan terampil serta
menjadi orang yang disenangi oleh temannya dan keluarganya. Oke, selanjutnya kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah Nabi Daud dan Mikial menikah, Allah Subhanahu wa taala mengaruniai anak yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Nabi Daud memiliki anak yang bernama Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah Nabi Daud wafat, digantilah anaknya yang menjadi raja, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki bala tentara yang sangat kuat yang terdiri dari manusia, binatang, dan jin. Suatu hari Nabi Sulaiman beserta tentaranya melewati suatu tempat di mana dihuni oleh semut-semut. Nah, Raja semut-semut mengatakan, "Hai teman-teman, silakan masuk karena sebentar lagi tentara Nabi Sulaiman akan melewati ini." Nah, dan Nabi Sulaiman pun mendengarkan percakapan semut-semut tersebut, dan Nabi Sulaiman memerintahkan para bala tentaranya untuk berhenti untuk memberi kesempatan semut-semut masuk ke lubangnya agar tidak terinjak. Dan semut pun mengucapkan terima kasih, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat Nabi Sulaiman, yaitu mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman melanjutkan perjalanan, dan Nabi Sulaiman memiliki burung kesayangannya hudhud. Nah, suatu hari Nabi Sulaiman sangat membutuhkan air, dan untuk memerintahkan kepada burung Uhud untuk melihat di sekitar apakah ada air atau tidak. Ternyata burung hudhud itu tidak kelihatan. Dan burung Uhud itu pergi dan terbang sangat jauh ke negeri Sabah yang diperintahkan oleh Ratu Balkis. Ternyata Ratu Balkis itu menyembah matahari. Nah, setelah burung hudhud itu terbang, dia kembali ke Nabi Sulaiman, dan burung hudhud minta maaf karena meninggalkan tanpa seizin Nabi Sulaiman. Dan hudhud pun itu memberikan kabar dan berita yang sangat penting kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Hudhud itu berkata, "Hai Nabi Sulaiman, ternyata ada kerajaan lain daripada kerajaan Nabi Sulaiman, yang dimana kerajaannya juga besar, dipimpin seorang perempuan yang bernama Ratu Balkis, tapi dia menyembah matahari." Mendengarkan informasi dari burung hudhud, burung kesayangannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menulis surat, yaitu seruan menyembah Allah. Setelah suratnya selesai, burung hudhud mengirim ke Ratu Balkis, dan Ratu Balkis mendapatkan dan membacanya. Dan Ratu Balkis setelah membaca, dia berpikir atas ajakan Nabi Sulaiman. Dia mengutus beberapa pasukannya untuk melihat kerajaannya Nabi Sulaiman dan untuk mendapatkan informasi. Dan dia mengatakan kalau Nabi Sulaiman menerima hadiah-hadiah ini berarti Nabi Raja itu lemah. Setelah sampai utusannya Ratu Balkis, Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut yang diberikan karena Nabi Sulaiman lebih memiliki harta yang begitu banyak yang Allah berikan. Dan utusan pun kembali ke Ratu Balkis. Utusan itu menceritakan kebesaran kerajaan Nabi Sulaiman. Dan Ratu Balkis pun memutuskan setelah bermusyawarah kepada pasukannya, dia sendiri yang datang ke kerajaan Nabi Sulaiman untuk melihat betulkah kerajaan Nabi Sulaiman lebih besar daripada kerajaanku. Sebelum Ratu Balkis sampai ke kerajaan Nabi Sulaiman ingin memberikan kejutan, yaitu ingin memindahkan singgasananya Ratu Balkis, yaitu tempat duduknya Ratu Balkis ingin dipindahkan ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya kepada tentaranya, "Siapakah yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis?" Jin Ifrit menjawab, "Ya Nabi Sulaiman, saya sanggup memindahkan singgasananya Ratu Balkis sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya." Nah, ternyata ada yang lebih cepat, yaitu orang yang soleh, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh itu mengatakan, "Ya Nabi Sulaiman, saya lebih cepat dan sanggup memindahkan singgasananya dengan izin Allah."
sebelum Nabi Sulaiman matanya berkedip. Akhirnya Nabi Sulaiman mengizinkan orang saleh tersebut dengan izin Allah singgasana Ratu Balkis dari negeri Sabah pindah ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman pun mengubah sedikit untuk memperlihatkan kejutan kepada Ratu Balkis. Ratu Balkis sampai ke istananya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menyuruh beberapa pasukannya mempercantik kerajaannya. Dan Ratu Balkis pun diajak ke kerajaannya. Dan sebelum diajak, Nabi Sulaiman bertanya, seperti inikah singgasana kalian? Ratu Balkis hanya bergumam dalam hatinya, seperti ini singgasana. Tapi dia tidak percaya karena singgasananya masih ada di negerinya sebelum dia tinggalkan dan menuju ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, setelah Ratu Balkis berjalan-jalan ke kerajaannya Nabi Sulaiman, Ratu Balkis merasa sadar ternyata kerajaan Nabi Sulaiman lebih besar daripada kerajaanku. Dan dengan kesadaran yang dialami Ratu Balkis pun masuk Islam. Dan setelah Ratu Balkis masuk Islam, Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi Ratu Balkis. Akhirnya Nabi Sulaiman memiliki istri yang bernama Ratu Balkis. Setelah dia masuk Islam, Nabi Sulaiman menikahi. Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Yang pertama dapat menundukkan jin. Yang kedua dapat mengendarai angin. Yang ketiga dapat berbicara dengan hewan. 4 memiliki bala tentara jin, manusia dan binatang. Adapun keteladanan yang harus kita contohi, yaitu anak-anakku sekalian, yang pertama, pandai segala bahasa. Marilah Ananda semangat belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, agar Ananda bisa mengerti segala bahasa. Yang kedua, kaya raya dan dermawan. Nah, mari senantiasa berbagi. Yang ketiga, tidak sombong. Meskipun Ananda memiliki harta yang banyak, kita tidak boleh sombong seperti Nabi Sulaiman. Yang keempat, mencintai seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah keteladanan yang harus kita contohi. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan Ilyasah. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.